Shalom saudara-saudara, harapan saya saudara-saudara selalu diberi damai sejahtera dan sukacita di saat pandemi sekarang ini. Tetap berharap dan sandarkan pada Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan akan makin luar biasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan, hamba-Mu sebentar akan membagikan firman Tuhan ini. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah segala firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan firman ini. Dan bagi setiap orang yang mendengarkan channel YouTube ini, Tuhan, diberkati mereka segala keperluan, kebutuhan mereka, yang sakit disembuhkan, yang hatinya sudah sedih Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Matius 6 ayat 1-4. Saya akan bacakan. Kitab Matius 6 ayat 1-4. Judulnya Hal Memberi Sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi kitab ini menceritakan bagaimana tentang memberi sedekah. Jadi kita tahu bahwa hal memberi sedekah adalah pembelajaran Tuhan yang dimana Tuhan memberitakannya di bukit saat Tuhan mengabarkan tentang keselamatan. Dan di sini juga Tuhan mengajarkan tentang memberi sedekah. Jadi Tuhan berkhotbah dan mengajarkan dalam teks ini ada dua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sehubungan dengan memberi sedekah. Terkadang manusia itu kalau memberi sedekah selalu diperlihatkan pada orang supaya dipuji, disanjung. Tetapi mereka tanpa mereka sadari apa yang mereka lakukan itu semua sia-sia. Jadi Tuhan memberkati orang yang memberi tanpa pamrih. Jadi Tuhan yang akan memberkati orang tersebut. Di sini saya akan membagikan dua hal tentang memberi sedekah. Dua hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus hubungan dengan memberi sedekah. Satu yaitu motivasi dalam memberi sedekah. Jadi di sini nanti ada uraiannya ya. Saya akan memberi ada dua hal motivasi dalam memberi sedekah. Kita baca di ayat 1-nya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi motivasi yang pertama adalah hal memberi sedekah adalah motivasi dalam memberi sedekah. Jadi harus tahu dulu nih motivasinya apa. Kalau motivasinya benar-benar sungguh-sungguh yang Tuhan mau memuliakan nama Tuhan, Tuhan akan melihat. Tapi kalau motivasinya hanya dengan ingin dipuji, ada motivasi supaya disanjung, itu semua akan sia-sia. Nih, di motivasi yang pertama adalah motivasi dalam memberi sedekah. Jadi di sini saya akan kupas dua poin dari motivasi dalam memberi sedekah, yaitu satu, motivasi memberi yang tidak berkenan. Di sini ada motivasi yang berkenan, ada yang tidak berkenan. Kita baca di ayat 2-3. Yang pertama motivasi memberi yang tidak berkenan, ayat 2-3. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat dengan tangan kananmu. Jadi motivasi yang pertama tadi adalah motivasi dalam memberi sedekah. Nah,
dari motivasi dalam memberi sedekah ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu motivasi memberi yang tidak berkenan dengan motivasi yang berkenan. Jadi di motivasi yang tidak berkenan tadi di ayat 23 dijelaskan, kalau engkau memberi sesuatu kepada orang lain, jangan sampai motivasinya yang tadi saya bilang hanya ingin dipuji, hanya punya maksud tertentu supaya disanjung dan tidak dengan hati yang sungguh-sungguh. Itu motivasi yang pertama ya. Dan yang motivasi yang kedua adalah motivasi yang berkenan memberi dengan sembunyi. Kita baca di ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi sesuatu hal yang kita memberi dengan hati yang ikhlas, dengan tanpa pamrih, justru disitulah Tuhan akan memberikan upahnya, apa yang kita sudah berikan. Jadi saudara-saudara, harta yang kita miliki itu bukan milik kita sendiri, tapi ada bagian yang kita harus berikan pada orang lain. Kita ini hanya titipan, harta yang kita punya adalah titipan Tuhan. Nah itu ya, jadi Tuhan Yesus mengajarkan dua hal, yaitu motivasi dalam memberi sedekah, terdiri dari motivasi dalam memberi sedekah, ada motivasi lain apa? Terdiri dari dua, motivasi memberi yang tidak berkenan dan motivasi yang berkenan. Jadi ada motivasi yang berkenan dan ada motivasi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah yang kedua adalah upah yang diterima. Nah saat kita sudah memberi sedekah dengan hati yang ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan memuliakan nama Tuhan, ada upah yang kita terima dari Tuhan. Nah, saya di sini akan membahaskan dari upah apa aja yang kita bisa terima dari Tuhan ya. Yaitu kita baca di ayat 6. Ayat 6 ya, upah yang diterima dari memberi yang tidak berkenan, yaitu tidak beroleh upah dari Allah ya. Ayat 6b. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini ada upah yang diterima. Upah yang diterima tuh upah yang seperti apa sih gitu ya. Di sini ada A, upah yang diterima dari memberi yang tidak berkenan, yaitu tidak beroleh upah dari Allah. Jadi kalau kita mengharapkan upah yang bagaimana yang tidak berkenan di hadapan Allah, yaitu upah yang mengharapkan sesuatu. Jadi kalau kita memberi, jangan mengharapkan timbal baliknya. Jadi ayat di sini dikatakan di firman Tuhan di ayat 6-nya, hal yang tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya. Jadi kalau sesuatu yang kita berikan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, maka Bapakmu yang di surga akan membalasnya sesuai dengan apa yang kita berikan. Dan dua, upah yang diterima dari yang memberi berkenan. Nah ini upah yang diterima dari memberi yang berkenan. Kita baca di ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat sembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi tadi saya katakan memberi dengan memuliakan nama Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diajarin untuk memberi, mengasihi sesama. Dan itu kita harus lakukan. Jadi apa yang kita beri tanpa kita harus gembar-gembor cerita, oh saya memberi sedekah, oh saya mau beri perpuluhan. Tidak. Dari hal yang tersembunyi itulah Bapa yang di surga akan membalasnya dan memberi upah sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi ada dua hal yang pasti dia lakukan sehubungan dengan perbuatan baik, yaitu Allah akan melihat dan membalasnya. Ini adalah jaminan dari Tuhan jika kebaikan yang kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Demikian saudara-saudara, saya membagikan tentang memberi sedekah. Nah, mungkin saudara-saudara ada beberapa yang tidak tahu. Memang niat saudara-saudara baik. Tetapi kalau motivasi saudara sudah salah, untuk dipandang, untuk disanjung, itu udah salah, percuma. Karena yang dilihat manusia belum tentu dipandang Tuhan baik. Jadi kalau kita memberi sesuatu pada orang dan lakukan tanpa harus kita gembar-gembar, tanpa harus kita membanggakan diri, tetapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Karena di firman Tuhan diajarkan bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus saling mengasihi sesama.
Dan itu yang Tuhan mau dan Tuhan ajarkan kepada kita saat Tuhan menyampaikan firman Tuhan-Nya di bukit, saat Dia menyampaikan kepada murid-muridnya. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus kita lakukan. Di dalam saat pandemi seperti ini banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Bukan saja materi, tetapi kita bisa mendukung dalam doa. Nah, itu saudara-saudara, saya bagikan firman Tuhan tentang memberi sedekah. Kiranya firman ini bisa menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk mengerti, memahami, dan mempelajari apa yang Tuhan mau untuk kita memberi sesuatu kepada seseorang, agar saudara-saudara apa yang sudah saudara-saudara lakukan tidak sia-sia di mata Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dan mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan makin luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan pimpin di dalam setiap langkah, setiap perkataan, perbuatan yang kami lakukan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan menyertai kehidupan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Lawatan Tuhan makin luar biasa. Berkati bangsa kami, pulihkan keadaan bangsa kami Tuhan. Kami ucapkan syukur dan terima kasih. Inilah doa yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkatin. Shalom.